Halo para pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Kali ini masih tetap bersama channel pendidikan Suyanto.id, sebuah channel yang dibuat untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Titik Sujati MPD. Beliau sudah kita wawancara 3 kali ketika menjadi kepala sekolah SMP Negeri 26 Surabaya, SMP Negeri 1 Surabaya, kemudian hijrah ke SMP Negeri 1 Magetan. Hijrahnya adalah karena beliau adalah mengawal sang suami menjadi orang nomor 1 di Magetan, yaitu Bupati Magetan. Nah, malam ini kita akan berdiskusi yang sangat menginspirasi bagaimana pengalaman menjadi seorang ibu bupati. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa saudara-saudara untuk klik subscribe supaya selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Kita sapa dulu Ibu Bupati, Ibu Titik Sujati. Assalamualaikum Ibu Titik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Ya, sehat. Alhamdulillah kita harus sehat karena COVID-nya semakin gencar. Nah, gimana kabarnya, Bu Magetan? Ya, alhamdulillah. Magetan ini merah nih, Bro. Ya, di mana-mana. Zonanya merah sehingga kita PPKM mulai tanggal 5 kemarin sampai tanggal 20. Ya. Iya. Tapi memang literasi di bidang COVID itu sangat rendah sekali orang-orang di desa itu. Bahkan merasa bahwa COVID nggak ada di desanya. Jadi kan memang kita harus berjuang. Nah, bagaimana Ibu? Apakah dulu waktu SMP misalkan saja pernah membayangkan menjadi istri yang kemudian suaminya menjadi bupati? Pernah nggak? Oke, halo. Saya izin menyapa para pemirsa Suyanto.id di seluruh tanah air. Halo, sehat selalu. Salam sehat dari Magetan. Jadi saya tidak pernah membayangkan sama sekali kalau akan menjadi istri bupati. Jadi ini betul-betul di luar yang saya bayangkan gitu. Tapi setelah saya ada di Magetan, ketika saya rapat dengan ibu-ibu Dharma Wanita atau ibu-ibu PKK begitu, saya biasanya nyeletuk. Dulu waktu SMP saya kan sering di alun-alun, Bro. Ya. Di alun-alun karena dulu saya waktu SMP kan atlet lompat tinggi dari SMP Negeri 1 Maspati. Biasanya bertandingnya itu di alun-alun yang di depan pendopo itu. Biasanya tidak mengira ternyata saya kok sekarang di pendopo begitu. Banyak berubah ya. Dulu waktu lompat tinggi dan sampai sekarang pasirnya beda itu, Bu. Beda. Dulu pasirnya sakit kalau melompat kemudian posisi jatuhnya gak pas itu luka gitu, berat gitu. Jadi saya dulu juara lompat tinggi putri Magetan, juara 1, kemudian dengan lari 100 meter saya juara 2. Jadi lari sama lompat tinggi. Oh, ya. Itu mungkin malaikat mencatat itu di waktu lompat itu. Wah, inilah kalau istri bupati itu. Ya, luar biasa ya. Jadi masih terkesan ya kalau ke alun-alun itu masih bisa mengingat waktu lompat tinggi di situ. Lompat tinggi atau jauh tadi? Lompat tinggi. Lompat tinggi putri dengan lari 100 meter. Ya. Jadi masih masih mengiang-iang di benak ya. Iya.
Jadi nggak mengira dulu, biasanya kan setelah bertanding itu kan biasanya lihat kanan kiri gitu. Ya, ya. Iya. Naik apa ya dulu dari Mas Pati ke Magetan? Kalau saya naik sepeda, kalau saya ke 17 Agustus ke Sukamoro itu jalan kaki itu malah. Pakai. Naik angkutan umum. Oke. Ya, ya, ya. Kan diantar dengan sama guru olahraganya. Oke. Oke. Saya kira naik truk Auri. Bukan. Badan. Ya, ya. Setelah ini Bu, sekarang kan realitas hidup di dunia nyata sebagai istri bupati. Apa tantangannya Bu menjadi istri bupati itu? Jadi begini, karena di samping saya sebagai istri bupati, saya kan juga sebagai ASN gitu. Sehingga ya itu tadi, begitu Bapak quick count dinyatakan menang, kan saya posisi masih di ASN-nya Surabaya, bro. Iya, iya. Sehingga saya begitu awalnya kan ketika Bapak maju itu kan kami tidak setuju. Oke, iya. Nggak setuju kita itu, saya dan anak-anak itu nggak setuju gitu loh. Untuk apa gitu, ketika Bapak ngendikan aku iki piye dikongkon maju mbek kanca-kanca nang Magetan gitu, terus saya waduh, terus untuk apa gitu loh. Bagi saya kan, saya sudah nggak ingin apa-apa lagi gitu. Menurut saya kan karir Bapak kan di struktural. Ya. Mulai dari eselon 4 sampai eselon 1 di Jakarta itu bagi saya itu sudah cukup gitu. Untuk pendidikan formalnya Bapak juga kan sudah S3, untuk apa lagi gitu. Terus anak-anak juga tidak ini gitu. Terutama anak saya yang laki, yang pilot itu, saya kan hanya ingin Bapak sama Ibu sehat saja gitu. Tidak ini. Akhirnya dari teman-teman yang mendukung Bapak untuk maju di Magetan itu, kami akhirnya dirayu. Kami dirayu bahwa Bapak itu di Magetan ingin membangun Magetan, tidak ingin mencari apa-apa gitu. Ternyata kok setelah timnya ini, yang teman-temannya yang mendorong ini ngobrol, kemudian diskusi dengan anak-anak, ternyata anak-anak setuju gitu loh. Kalau Bapak tujuannya di Magetan untuk membangun Magetan, ya sudah. Nah, ketika anak-anak semua setuju, saya ya akhirnya ya sudah, kalau anak-anak setuju saya akan juga mendukung, saya begitu. Akhirnya inilah, dan kita kan juga kalau kebetulan kan anak-anak sudah selesai semua, bro. Jadi anak-anak sudah mandiri semua, jadi kita bisa lebih fokus di ini. Dan ketika waktu itu tahun 2018 kan saya masih kurang 5 tahun pensiunnya. Iya, iya. Saya matur ke beliau, kalau nanti jadi di Magetan ini, terus saya harus apa gitu. Saya kalau memang harus pensiun dini, saya siap apapun gitu. Yang penting untuk melakukan kebaikan di Magetan, saya akan support penuh sesuai dengan kapasitas saya begitu. Rupanya tidak diizinkan untuk pensiun dini, nggak usah, tetap membantu karena untuk membantu pendidikan di Magetan. Ya sudah, akhirnya saya selesaikan dulu tugas-tugas saya di Surabaya, kemudian saya izin ke Boali sampai setahun baru turun izinnya. Jadi di Sandra setahun di sana ya? Iya, jadi hampir 2 tahun saya masih mondar-mandir itu. Sampai pegawai kondektur bis kenal ya itu? Ya. Biasanya saya kalau naik bus, saya masuk langsung saya pakai jaket, pakai kacamata hitam, bro. Tidur? Pakai kacamata hitam supaya enggak diajak ngomong, nanti takut kalau pas orang Magetan, loh kok ibu di sini. Makanya saya biasanya pakai kacamata hitam.
Ya, 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 ya. Iya. Luar biasa ya. Lalu turun di Maspati ya, setelah itu baru Oke, disuruh dari turun mana? di Maspati. Jadi naik bis antar kota yang jurusan Cilacap, Bro. Wow, Cilacap. Iya, jadi jurusan Cilacap itu biasanya masuk di Terminal Maspati. Oh, kenapa Cilacap? Enggak Jogja? Kalau yang jurusan Jogja kan lewatnya lewat utara, lewat Ngawi, Oh, enggak pernah tidak lewat lewat selatan ya Maspati. sekarang? Oke, jadi tidak lewat selatan, lewat utara. Jadi saya milih nyari yang jurusan Cilacap. Oh, ya, 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 ya. Wah, nah, Jan, tim suksesnya itu yang merayu itu luar biasa tuh, sakti sekali bisa merayu putra putri. Kemudian putra putri bilang iya. Kalau sudah putra Oke, putri bilang iya kan, ibu harus iya karena kalau enggak jadi minoritas di situ. Jadi, betul. Jadi beliau luar biasa cerdas. Jadi yang diajak ngomong dulu anak-anak dulu. Jadi saya yang paling terakhir. Begitu dengan anak-anak loh. Kok yang semula ini kok jadi setuju? Saya juga terheran-heran. tim perayunya itu bagus itu memang luar biasa itu ya meyakinkan. Terutama yang anak saya yang laki itu. Kok saya Itu loh, kok setuju? Jadi saya ketika ditanya itu space. Jadi saya tidak bisa ngomong apa itu, saya sudah tidak ingin apa-apa lagi. ya, ya, ya. Lalu yang dirasa agak kikuk pertama kali sebagai istri orang nomor satu di Magetan itu apa yang dirasakan pertama kali? Protokoler. Oh, ya, ya. Saya kan tipe orang yang kurang senang dengan protokoler, Bro. Ya, ya. Semua sudah diatur. Kita kan biasanya pergi sendiri kemana-kemana sendiri. Ya, Kalau tugas ke luar negeri kan kita juga sendiri. Yang penting ya, bawa ransel gitu saja. ya, betul. Sehingga iya, kan tempat duduk juga harus diatur, harus ini taat protokol. Kadang-kadang ini, jadi saya suka pergi sendiri tanpa pengawalan. Ya, ya. Oh, itu. Iya. Saya juga enggak begitu nyaman dengan protokoler, Okay. tapi memang aturannya seperti itu. Tapi kalau saya ya tetap saja ada yang saya langgar protokolernya itu sepanjang itu adalah hanya berlaku internal diri pribadi saja. Kalau protokoler terkait dengan publik ya mau tidak mau kita harus berdamai dengan Taat. diri sendiri ya. Jadi Ya, betul. ya tantangannya apa jadi istri bupati dibandingkan dengan dulu ketika belum jadi bupati? Jadi saya menjadi tidak mudah ketika berkarir terutama, Bro. Ya. Sehingga kan semua pasti yang saya lakukan pasti akan dihubungkan dengan beliau gitu. Ya. Sehingga saya harus siap gitu, siap yang seperti yang saya sampaikan di semula, saya harus mengalahkan diri sendiri. Saya mengalahkan diri sendiri dan saya harus memantaskan diri, kemudian saya melakukan yang terbaik. Sehingga ketika saya sebagai istri ya saya berusaha untuk menjadi istri bupati yang baik dengan segala tugas yang ada di pundak saya. Kemudian ketika saya jadi ASN ya saya pilihannya ya harus profesional gitu. Ketika di kantor kan saya bukan istri bupati, saya bawahannya beliau gitu. Iya. Tapi ketika menjadi kepala sekolah bergerak di bidang pendidikan itu kan malah mudah sebetulnya. Ketika menjadi istri bupati kan guru-guru taunya itu tidak kepala sekolah mungkin ya. Guru-guru di sekolah itu taunya ibu bupati. Bisa membedakan nggak mereka itu, Bu? Saya sampaikan di awal bahwa ketika saya di sekolah saya ya guru, saya kepala sekolah. Kalau Ya. di pendopo ya saya istri bupati, ketua PKK begitu. Sehingga saya minta ke teman-teman karena tugas saya banyak, maka fungsi manajemen harus jalan. Saya bersyukur karena sekolah SMP Negeri 1 Magetan itu dekat dengan rumah dinas, dekat dengan kantor PKK, kemudian dekat dengan kantor GUW. Jadi
sehingga ketika bersamaan ada tugas saya akan tidak kesulitan karena jarak begitu, sehingga saya bisa lari ke sana kemari. Dari pagi-pagi saya ke sekolah, kemudian nanti ketika ada acara saya akan ke tempat acara, kemudian saya akan kembali lagi ke sekolah, seperti itu. Juga kantor Kuarcap pun juga tidak terlalu jauh, bisa masih saya jangkau. Tidak seperti di Surabaya dulu, ketika saya menjadi ketua harian Kuarcap Surabaya, saya kan di SMP 26 kan jauh, 50 km, sehingga saya ke kantor Kuarcapnya sore. Jam 4 saya biasanya keluar dari SMP 26, saya langsung ke Kuarcap. Kalau dulu waktu Surabaya langsung ke Kuarcap, biasanya saya di Kuarcap nanti sampai selesai Isya saya baru pulang. Kalau di Surabaya, kalau di sini kan enggak, kan dekat. Iya. Karena jadi untungnya itu di situ ya, dengan kantor-kantor yang harus dipimpin. Ada berapa kantor yang diketuai Ibu Bupati itu di situ? Kuarcap, GOW, kemudian ada PKK, GOW, Dekranas, kemudian Kuarcap, kemudian Yayasan Dharma Wanita. Jadi yang untuk di Pramuka, karena sudah 2 periode saya di Surabaya, sehingga itu sangat membantu ketika di Magetan begitu. Berarti di situ satu kompleks semua, bisa kadang-kadang rapat kemana-mana, di sela-sela rapat bisa juga pulang nengok cucunya. Jadi biasanya kalau rapat, kalau di sekolah lagi sibuk di sekolah, biasanya saya minta teman-teman rapatnya di sekolah. Juga BKMT itu, ketua BKMT juga biasanya kalau ini saya minta rapatnya di sekolah supaya saya bisa sambil sambil belajar 2-3 bulan terlampaui gitu. Ya, bagus juga itu sambil untuk sosialisasi sekolah kepada orang-orang yang di sekitar, kepada benar. Kan bagus. Jadi dengan hubungan seperti itu mungkin menjadikan SMP Negeri 1 Magetan dekat dengan orang-orang penting di Magetan. Kan begitu. Ada dampaknya enggak itu? Ada dampaknya enggak? Misalnya sering dia diri untuk rapat, kemudian peserta rapat itu ya mengapresiasi sekolah atau usul ada apa untuk sekolah, memikirkan sekolah, itu pernah terjadi enggak? Sangat. Biasanya kalau teman-teman ke sekolah biasanya begini komentarnya. Setiap ke sini mesti ada yang berubah. Saya setiap ke Bunda mesti ada yang berubah gitu. Syukurlah. Jadi ini rupanya apa yang kita lakukan di sekolah itu dimonitor gitu. Mungkin karena saya istri bupati gitu, mungkin apa sih yang dilakukan Bunda di sekolah. Makanya saya tidak usah ini, saya undang saja ke sekolah supaya beliau melihat apa yang kita lakukan di sekolah. Oke. Nah, cita-citanya apa, Bu? Setelah beberapa tahun, 2 tahun ya, itu akan menyelesaikan apa di sisa pengabdian periode pertama ini, Pak Bupati? Sebagai istri bupati, ya. Saya ingin mensupport Bapak gitu ya, untuk melakukan semua yang terbaik untuk Magetan di tugas beliau di Magetan itu sesuai dengan kapasitas saya. Tentu saja saya akan melakukan yang terbaik di tugas saya di sekolah sampai Maret 2023 nanti saya akan masuk pensiun. Setelah pensiunnya nanti lebih duluan mana dengan berakhirnya periode pertama Pak Bupati, Bu? Duluan saya pensiun. Oke, ya. Nanti setelah saya pensiun, insya Allah saya akan fokus membantu Bapak lewat PKK, lewat Dekranasda begitu, sehingga nanti saya bisa fokus untuk
untuk di tugas-tugas saya sebagai istri bupati karena Oke. saya sudah pensiun. Ya, ya. Ya. Masih setahun ya? Masih setahun setelah pensiun baru periode pertama bupati selesai? 6 bulan sepertinya ya. Oh, 6 Mungkin bulan 6 ya. bulan nggih, Ya. 6 bulan. Atau bantu-bantu anulah yang penting untuk Pak Bupati nanti. Nah, banyak hal yang dipegang sebagai Ibu Bupati itu. Di antara organisasi itu, mana yang menyita waktu untuk dipikirkan? Apakah Kuarnas, apakah Dekranas, apakah GOW, apakah misalkan saja PKK Dharma Wanita, yang mana Bu itu yang paling menyita waktu? Saya rasa di PKK karena di PKK itu kan dari pokja-pokjanya itu dengan 10 program pokok PKK-nya dan 4 pokjanya itu kan harus sampai ke bawah, kemudian dengan Kuarcap itu nanti harus bersinergi karena di PKK kita kan mulai mengurus mulai 1000 hari pertama usia anak Oke. sampai yang manula tuh Bro. Oh, di Jadi PKK itu ya? iya, jadi ada seperti posyandu itu kan ada posyandu balita, ada posyandu remaja, ada posyandu lansia. Oh, Sehingga itu dan strukturnya kan sampai ke Dasawisma. Mulai oke. dari nasional sampai ke Dasawisma. Kemudian itu nanti semua itu saling terkait seperti di Kuarcap. Kuarcap kan pramuka menjadi mulok wajib di sekolah dan di Ya, sana kan yang memungkinkan kita untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila oke. Ya, dengan praktek-praktek kepramukaan di lapangan nanti untuk internalisasi nilai Pancasila kan bisa lewat pramuka yang nanti bisa menjadi kurikulum di Kuarcap. ya, ya, ya. Ya. Lalu, Karena di sana di Kuarcap juga mencetak pembina dan pelatih pramuka, ya, sehingga nanti pembina dan pelatih pramuka kan juga harus paham tentang program-program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, harus nyambung karena di sekolah nanti para pembina dan pelatih pramuka yang akan bergerak untuk mengimplementasikan yang nilai-nilai tadi begitu. ya, ya. Kalau yang ada di Kuarnas itu, pembina semua ya namanya. Ada kalau di pembina kan ada di sekolah yang ini kan ada pembina, ada pelatih gitu. Oh, ada apa dulu saya masih ingat waktu di Jakarta ada racana gitu apa ya itu? Itu Ya. anunya dari program-program dan kegiatan pramuka. Kalau di di daerah kan kita butuh pelatih dan pembina, terutama di sekolah-sekolah itu disarankan minimal kalau pembina kan KMD, lulusan KMD, KML gitu. Iya, ya. Kalau di Kuarnas, Kuarda namanya, Kuarda ya di situ Bu ya. Ada Kuarcap itu di kabupaten, kalau Kuarda di provinsi. Oh ya, Kuarcap ya di situ Kuarcap. Itu siapa pembina-pembina kepala sekolah itu mesti pembina di sekolahnya ya atau Mabigus. oke. Iya, Oh. anunya digugus kan kalau sekolah gugus. Oh, sekolah. Gugus pangkalan di sekolah begitu. Nah, sekarang pramuka-pramuka yang terafiliasi dengan misalkan polisi, kemudian tentara, itu masih ada nggak? Zaman saya dulu di Masih, itu SMP. namanya Saka, Bro. Oh, Saka ya? Kalau Saka. Jadi kalau di polisi Saka Bayangkara. Kalau di Angkatan Udara Saka Dirgantara misalnya begitu. Oke, sudah berubah. Zaman saya di SMP Mas Pati dulu, itu kan
ikut Pramuka Angkasa yang Nggih, itu pembinanya Pak Widodo itu zaman jenengan juga Pak Widodo bukan ya? nggih. Oke, ya masih suka nggak ya dia itu sekarang? Sudah berpulang. Oke, ya luar biasa itu. Nah, dari misalkan saja Pramuka, Dekranas bisa saling sinergi ya. Misalkan Dekranas dan Pramuka, apa itu sinergi yang bisa dibangun di situ? Begini, kalau yang di Dekranasda itu kan melatih skill, kemudian untuk di UMKM itu bisa sinergi. Misalnya ada pelatihan KMD atau KML. Nanti peserta itu misalnya diberi pelatihan untuk pembuatan souvenir daur ulang misalnya. Nanti Ya, kita dengan Dekranas, bisa oke. dengan DGOW, bisa dengan OPD terkait misalnya di Sperindak seperti itu. Misalnya juga dengan Kominfo misalnya. Ada di situ misalnya materi untuk internet sehat, maka kita akan kolaborasi dengan Kominfo. Oke, ya. Ya. Jadi di Dekranas juga melatih ya, industri-industri yang ada di situ, yang misalkan saja industri makanan, industri kulit, industri macam-macam itu, begitu nggak Bu? Nggih, bisa. Itu nanti kan kerjasama dengan Indak, ya, dengan Dinas Disperindak untuk kolaborasi dengan UMKM yang ada di Magetan, Bro. Oke, ya. Karena saya punya langganan di situ, sambil Magetan, ampuh banget itu. Ikut saya pasarkan lewat Facebook saya itu, lumayan. Ya. Ya, itu kadang-kadang dilatih apanya itu, industri kecil itu, manajemennya, pemasarannya, proses produksinya, berbeda-beda ya yang Iya, dihadapi. tergantung kebutuhannya apa. Kalau misalnya kita kurikulumnya proses pembuatan karya ya, kita prosesnya misalnya seperti yang penelitian tadi sambal kacang, misalnya sambal kacang Rahayu, atau misalnya yang terkenal kan makanan khasnya bolu Rahayu misalnya. Ya. Kan kita bisa undang expertnya yang di sana untuk ngajari yang para peserta KMD misalnya. Ya. Memang tidak saya kaget juga kita pulang ke desa itu. Di sebelah desa saya itu ada roti bolu itu, terkenal sekali, karena laris banget. Itu di tetangga desa itu. Entah kalau nggak keliru di Luwet atau apa itu loh. Roti bolu sangat terkenal itu. Padahal nggak tahu saya prosesnya. Kadang-kadang saya kalau pulang makan itu ya lumayan lah. Jadi, Tesnya itu kan ya. ada rasa jeruk purutnya itu loh, Bro. Itu kan Ya, betul. itu kan yang bikin kangen gitu. Apa itu tesnya Magetan saja terus di seluruh dunia roti bolu itu dikasih jeruk purut ya? Sepertinya Magetan saja. Wah, ya luar biasa ya betul. Kalau ditiru ya enggak tahu biasanya kan. Ya. Dan industri itu berkembang makanan itu di daerah-daerah. Nah, pertanyaan terakhir Bu, tugas semacam apa yang kira-kira ya cukup menyita pikiran, atau ada nggak keluh kesah sebagai istri bupati itu? Ya, sebenarnya saya kepinginnya posisi tawar wanita Magetan itu bisa dinaikkan gitu, Bro. ya, Artinya kan sementara ini secara statistik kan 80% ekonomi domestik itu kan didukung oleh wanita di Magetan. Tapi dari sektor seperti misalnya buruh gendong di pasar, kemudian berjualan keliling, seperti itu lebih banyak ya. Kita kepinginnya tidak hanya di sektor itu, tapi yang lebih cerah begitulah.
anunya lebih menjanjikan ya. lapangan pekerjaannya, sehingga nanti beliau tidak harus menjadi buruh gendong, tapi yang di UMKM misalnya yang di itu tadi di industri di rumah gitu, ya. maunya supaya kalau bisa tidak hanya sebagai pencari lapangan kerja, tapi bisa membuka lapangan kerja. Oke. Seperti itu. Ya, tapi memang buruh gendong itu kan harus tetap ada, Bu. Kalau nggak ada gimana itu nanti kan juga itu bentuk layanan terhadap customer di pasar-pasar. Kalau nggak ada repot juga kita tenggereweng gitu ya. Tapi nanti kan bisa diisi yang lain tuh, Bro. Oh ya, maksudnya untuk memperluas lapangan kerja ya. Ya bisa diisi yang lain kalau bisa kan para wanita ini kan fungsinya ganda. Ketika beliau nanti misalnya harus melahirkan dan menyusui kan nggak mungkin ke pasar untuk menggendong. Kalau misalnya beliau bisa bekerjanya di rumah, beliau kan bisa bekerja dan ngurus anak, harus memberi ASI untuk menjaga anaknya, itu nanti kan bisa dilakukan tanpa harus karena kalau ke pasar itu saya tanya jam kerjanya, berangkatnya jam 4 pagi, beliau biasanya pulangnya juga jam 4 sore. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau pas masih di pasangan usia subur dia harus menyusui kan nggak bisa. Misalnya rumahnya Pelausan, dia bekerjanya di Pasar Sayur Magetan kan jauh. Oh, ada juga ya yang di Pelausan sampai ke Magetan? Ada. Iya. Pelausan itu dulu kan terkenal dengan janggelan, sekarang sudah nggak ada kelihatannya. Yang pohonnya itu sudah diganti semua itu. Ya oke lah, saya kira itulah saudara-saudara para pemirsa Suyanto.id, bincang-bincang kita dengan Ibu Titik Sudati, yaitu Ibu Bupati Magetan. Jadi itu loh, Prof. Yang tidak mudah, Nyon Sewu ini yang terakhir, tidak mudah itu saya yang membagi antara tugas saya sebagai ASN dengan istri bupati. Sehingga harus betul-betul itu tadi saya harus melaksanakan fungsi manajemen, saya harus dengan teman-teman itu bahwa ketika saya harus melaksanakan tugas sebagai istri bupati harus dipastikan bahwa sekolah harus tetap jalan gitu. Semua program di sekolah, jadi itu tidak mudah karena nanti kalau tugas saya di sekolah belepotan atau keteteran nanti pasti akan dihubungkan dengan saya sebagai istri bupati, sehingga saya betul-betul harus mengatur sebaik-baiknya dengan teman-teman. Itu aja. Oke. Mudah-mudahan bisa dan sukses. Amin. Dan mudah-mudahan sehat semua. Terima kasih atas kebersamaannya dengan Suyanto.id. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan berita baik dari Magetan. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Amin. Dan tetap semangat. Amin. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih.